kemudian kemarin udah ngeliat kan, ini kebetulan kelas ini baru sekali latihan ya, kemarin yang bikin visio, benar? Betul begitu Bapak Ibu? Benar Bu. Betul. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu dalam pembuatannya? Karena kebetulan itu gampang ya, jadi tidak membutuhkan logika yang lebih. Oke. Dan kayaknya, sebentar, kalau dilihat-lihat kemarin itu, ini apa kan kemarin udah dibagi kan kelompoknya sama Jeffrey. Ya Jeff, udah dibagi ya kan? Aku ngeluru sebentar ya. Apa? Ya, maksud saya kelompoknya. Kok aku nggak bisa download ya? Aku biasanya saya silakan di save ya. Soalnya kok di HP kok nggak bisa. Oke. Jadi di sini kemarin ada yang sevel itu, maksudnya sevel itu nggak pakai visio, udah gitu bikinnya ya gitu, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya. Saya nggak ngerti kalau misalnya ada kesulitan atau bagaimana bisa di-sharing, dan ini kan tugas kelompok, jadi kalau bisa saling membantu ya. Kemarin itu kalau nggak salah nih, tak sebutin aja ya namanya ya, punyanya Pak Sigit Nilalah nggak ada. Ya Pak Sigit, Eliza sama Haris kan satu grup tuh. Nah itu mungkin bisa di ini ya, maksudnya dibenerin, itu yang paling fail sih, karena makainya bukan pakai visio ya Eliza ya Haris ya. Ada Haris kan, ada Eliza juga. Eliza belum datang ya? Eli mana Eli? Iya Bu. Oh iya Eliza ada. Kenapa Za, kok punyamu kok bikinnya nggak pakai itu visio? Kayak kotak-kotak, nggak tahu Pak Sigit bikinnya pakai apa itu. Gimana Eli? Apakah ada kesulitan atau bagaimana? Terus, iya Bu. Iya Bu apa? Itu bukan jawaban Mbak Eli. Gimana? Iya tuh maksudnya iya apa? Kemarin masih bingung sih kalau saya Bu. tapi nggak tanya. Iya. Kalau bingung nggak tanya, makanya saya udah nge-share video. Soalnya kemarin itu di laptop saya tuh aplikasinya tiba-tiba nggak bisa dibuka Bu, beneran. Ada backup. Jadi itu saya minta tolong sama Mas Sigit buat bikinnya Bu. Terus Haris kenapa tidak minta tolong yang sesama muda gitu Bu? Mas Haris gitu, kenapa Mas Sigit gitu? Emang Mas Sigit gimana ya Bu? Pak Sigit. Oh ya? Oh. Kamu malah teman kelompoknya nggak tahu, aneh banget. Gimana sih kalian nggak ada omong-omongan atau gimana? Soalnya kemarin profil WA-nya itu kan itu Bu, Naruto itu loh Bu. Saya pikir ya masih sebentar Bu. Saya nggak ngerti juga WA-nya profilnya Pak Sigit apa. Cuman kan kemarin sempat jimit, nah itu saya lihat dan saya rasa kok kelas ini kayaknya isinya banyak banget ya. Terus saya udah nge-share video berarti ya, pas waktu itu yang mengumpulkan latihan itu saya nyetor video satu. Nggak tahu kalian udah nyimak belum Bapak Ibu? Bapak Ibu apakah sudah disimak video yang pertama? Yang 3A apakah sudah? Bapak Ibu apakah sudah disimak atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh tanya loh, Bapak Ibu apakah sudah dijawab? Sudah disimak belum Bapak Ibu? Bapak, yang 3A apakah sudah disimak atau belum? Kemudian yang 3B, oke, yang 3B apakah sudah disimak atau belum? Kalau misalnya saya ambil kesimpulan 3A aja baru sebagian, maka yang 3B pasti belum disimak. Betul Bapak Ibu? Kita pakai suara. Mohon maaf Bu, untuk video di dev itu ada yang bisa dibuka, atau yang satunya butuh akses Bu?
Itu Betul, Bapak Ibu. Yang akses nggih, biasanya yang itu akan saya berikan belum akses. dibuka, Bu. Oh, belum Nggih. dibuka. Kalau dilihat dari permintaan aksesnya baru hari ini ya Bapak Ibu ya. Betul. Iya, Bu. Ya Allah, sapore. Ya, Kalau Bapak Ibu saya ya. sudah dari minggu kemarin, Oh, Bu. alhamdulillah. Saya belum diberikan akses. Oh, Nggih. gitu. Oke. Jadi itu ada dua. Saya kok kenal banget pose saya. Saya tuh mau marah tapi kok nggak bisa gitu ya. Nggak boleh juga ya, saya nggak boleh marah ya. Karena kalau saya marah itu bahaya. Jadi kemarin kan itu belum apa-apa aja udah ada tugas kan. Tugasnya gampang kok. Sebentar, saya akses kasih permission dulu ya. Oke, aku sudah ngasih permission. Nah, oke, saya izin share screen dulu ya. Ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Lucu sekali. Kalau bingung, tolong tanya ya, Bapak Ibu. Saya bukan dukun, jadi saya nggak ngerti ya, Bapak Ibu ya. Mana nih? Saya share screen dulu. Oh, orang no. Kira-kira nih ada yang mau ditanyain dulu nggak, Bapak Ibu? Pak, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, saya tanya loh ini, saya bukan penyiar radio loh ini. Pak, Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Bapak, Ibu, Ibu, Bapak. Oke, kita mulai dulu dari awal ya, dari awal again. Karena kalian belum melihat video yang sudah dibuat. Isorone presio. Oh ya, oke, gaptek gitu. Oke. Kelihatan apa yang saya share? Di sini ada siklus pendapatan. Terlihat ya, Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jadi di siklus pendapatan ini berarti semuanya berhubungan dengan pemasukan. Transaksi apa aja, Bapak Ibu? Transaksi apa aja, Bapak Ibu? Pak, Ibu. Sudah ada tulisannya loh, Bapak Ibu. Transaksi penjualan dan penerimaan kas. Betul, ada penjualan dengan penerimaan kas ya. Nah, kemudian di sini siklus ini berarti berhubungan dengan penyerahan barang jasa kepada pelanggan. Nah, nanti setelah transaksi penyerahan barang dan jasa, ada feedbacknya, yaitu penerimaan kas. Jadi kan kalau kamu tumbas, berarti kan kamu dapat barang, kamu juga ngeluarin uang toh, itu juga sama. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, siapa yang mau mencoba untuk membacanya? Siapa? Ada yang mau coba? Kira-kira nih, kalau dilihat dari gambar ini, dimulainya dari yang mana ya? Dari yang kotak, apa yang lingkaran? Ini ada banyak ya, ada revenue cycle, ada carrier, ada customer, expenditure cycle, production cycle, human resource, general ledger, and bank. Kira-kira mulainya dari yang mana, Bapak Ibu? Ingat ya, ini adalah transaksi penjualan. Maka kira-kira mulainya dari mana ya, Bapak Ibu? Apakah dari bank? Dari bank kah, Bu, Bapak? Mbak Mas? Apakah mulainya dari bank? Atau dari production cycle? Atau dari revenue cycle? Mbak, Mas? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Bu. Oh lah, terus kenapa ya aku nggak dijawab gitu? Padahal saya nggak pernah nyalain kalian loh kalau kalian jawabannya salah gitu. Mungkin revenue cycle, Bu. Oke, ada another answer. Itu siapa tadi yang jawab?
Jessica, Bu. Oke, katanya Yesi. Ada di revenue cycle. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Bapak? Ada enggak? Sopo ki sama ki sopo? Oh, Jeffrey, katanya Jeffrey sama Yesi mulai dari sini ya. Cek. Dari sini ya. Terus ada lagi yang lain? Mungkin sama Bu kalau dilihat dari alur panahnya. Siapa nih? Salsabila Bu. Oh, katanya Salsa juga sama. Tadi saya bilang di awal kalau ini adalah penjualan. Penjualan itu datangnya dari mana? Dari siapa? Dari customer, Bu, ya? Iya. Siapa nih yang jawab? Sebut nama ya, saya nggak. Fahila. Oke. Iya. Katanya Fahila. Tadi saya udah ngasih hint-nya atau petunjuknya. Kalau misalnya penjualan itu transaksinya dari customer. Berarti kita mulai dari sini. 1. And then, kemana dia perginya? Apa yang dilakukan customer? Pertama kali yang dia lakukan, transaksi apa Bapak Ibu? Apakah inquiry, penawaran, permintaan, kemudian apakah order, apakah pembayaran, apakah, mana lagi? Udah ya? Karena panahnya yang ke customer ini ya, yang 3 ini. 1, 2, 3. Nomor berapa Bapak Ibu? Apa? Nomor 1. Nomor 1. Oke, dia meminta penawaran dulu ya. Dia mengirimkan penawaran ya. Lah, revenue cycle di sini adalah sebagai perusahaan. Sebagai perusahaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan dengan perusahaan? Kita sebagai perusahaan apa yang harus dilakukan? 1 nih ya, saya kasih pilihan ya. 1, dia ke bawah. 2, dia ngerespon. 3, dia ngirim invoice. 4, dia ngirim monthly statement atau rekap bulanan. Dan yang kelima, dia mengirim bill of lading atau packing slip. Apa yang dia lakukan? Apa yang akan kita, ini perusahaan ya, PT. Apa yang akan PT lakukan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, apa nomor 5, Bapak Ibu? Nomor 2 bukan, Bu? Betul, nomor 2. Udah ya, semuanya tereliminasi. Ini juga udah. Nomor 2, maka direspon dulu. Respon ke inquiry-nya. Apakah barangnya itu, permintaannya direspon. Oke, berarti barangnya tersedia. Tapi ini bisa jadi ke 1, ke bawah. Kalau misalnya nih, jadi sebelum ngerespon, dia akan ngecek dulu information about good available. Jadi apakah barangnya itu tersedia atau tidak. Nah, maka dia akan konfirmasi dulu. Kalau misalnya dia perusahaannya retail, maka dia akan ke expenditure cycle, dia akan nyuruh untuk beli. Namun, kalau misalnya perusahaannya ini adalah manufaktur, maka dia akan suruh untuk buat produksi. Ini pakainya produksi aja. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah ya Allah. Kalian jangan ngantuk dulu ya. Ini sama-sama loh. Kita tuh sama-sama baru pulang itu sama ya. Jadi harus tetap semangat ya. Nah, ini saling berhubungan juga expenditure cycle sama production cycle. Kapan kira-kira mereka berhubungan? Kalau misalnya di production cycle itu ada salah satu bahan baku, misal jilbab ya. Jilbab bahan bakunya apa Bapak Ibu? Kain. Yes. Ada orderan nih, kainnya warnanya pink. Susah banget. Habis ternyata nih dia. Maka dia akan menyuruh expenditure cycle buat beli kain warna pink karena untuk melanjutkan produksinya.
Nah, ketika barangnya sudah ready, walaupun ini misal nih kalau manufaktur berarti dari sini, kalau expenditure, kalau retail berarti ya dari expenditure cycle, ini akan diinformasikan. Kalau misalnya, oke, barang ready sis, oke. Baru bagian penjualan dia akan ngerespon inquiry-nya si customer. Dia direspon. Kalau kalian kan udah kerja pada tahu lah ya bentuknya kayak apa ya kan. Nah, udah gitu sudah dia udah ngerespon. Kemudian apa yang customer lakukan setelah dia menerima surat respon atas permintaannya? Apa yang customer lakukan setelah dia mendapatkan surat pemberitaan? Order. Oke, aku mau order ya sis. Tadi jilbab warna pink. Oke, ordernya masuk. Kemudian apa yang apa yang akan dilakukan dengan PT? PT apa? Dia mengirim bill. Mengirim bill of lading, maksudnya ini barang ya. Dia ngirim bill. Sama oke. Yes sih. Benar kok. D. Iya, Bu. maaf. Gitu ya. Berarti ngirim bill of lading. Oke. Ini boleh ada 2 option ya. Ini bisa dikirim dahulu atau bisa invoice dulu. Ya kan? Ada yang kayak gitu kan? Ketika sudah lunas baru dikirim. Betul ada yang seperti itu? Betul. Betul. Jadi ada 2 option. Dan di sini kalau misalnya mau dikirim, jangan bukan kira cuma barang aja, tapi harus ada dokumen pendampingnya atas barang tersebut. Nah, di sini ada 2. Kalian bisa cari sendiri apa itu bill of lading, apa itu packing slip. Seperti apa bentuknya juga sama. Kalau misalnya kalian nggak ada bayangan, kamu kalau suka beli order online, pasti biasanya akan ada yang di depannya itu loh. Alamat itu kalau Shopee aku nggak tahu apakah ada atau tidak ya, tapi kalau Tokopedia itu biasanya akan ada ini isi paketnya itu apa, ada keterangannya, tapi kadang beberapa seller itu akan ditekuk ke dalam jadi nggak kelihatan dari luar. Nah, jadi yang kelihatan hanya alamatnya aja. Nah, kemudian akan dibawa oleh kurir, nah sampai ke customer. Nah, baru kemudian invoice-nya akan dikirimkan customer. Nah, setelah menerima setelah menerima invoice atau faktur dan juga barangnya, pastikan kadang ada namanya sales kontrak ya. Nah, sales kontraknya itu kan biasanya kan memenuhi tentang payment, pembayaran ya. Pembayarannya terminnya berapa. Nah, oke, berarti customer saatnya untuk membayar. Nah, ketika sudah membayar, maka otomatis biasanya ini akan perekapan bulanannya ini pasti akan berubah bukan? Karena dia sudah melakukan pembayaran. Berarti kalau misalnya tadi utangnya 10 juta, misal dia bayar 5 juta, maka akan berkurang update-nya itu utangnya tinggal 5 juta. Karena sudah berkurang 5 juta yang sudah dibayar. Nah, ini juga dapatnya monthly statement itu dapatnya dari bank. Kalau misalnya kalau misalnya dia pembayarannya itu dilakukan oleh transfer. Tapi kan ini babnya penjualan dulu ya. Jadi ini nggak kehitung yang ini. Kita masuknya cuman yang ke sini aja karena ini bagian penjualan. Nah, terus ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak Ibu, Bu, ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini nggak ada yang mau ditanyain, berarti saya anggap kalian paham ya. Bu, Pak. Sampai sini Belum ada, Bu. Monggo dilanjut, Bu. Oke. Sebentar. Kemudian di sini ada lagi penjualan itu tadi ada prosedurnya. Ini prosedur sebenarnya fleksibel ya. Ini berdasarkan bukunya Pak Krismiaji sama Pak Mulyadi, dikombinasi gitulah. Jadi di sini ada prosedurnya. Tadi ada penerimaan pesanan, kemudian ada pengiriman barang, ada pencatatan piutang, ada penagihan, sama ada pencatatan penjualan. Nah, mereka sudah mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian ini adalah bagan alir dokumen sistem penjualan kredit.
Ini ada contohnya. Ini contoh ya, ini tidak berbentuk baku. Nah, kalau misalnya, jadi saya harap anggapannya kalian udah baca ya. Kalau misalnya dilihat dari handout kalian, di sini yang bagian order penjualan itu di sini ada surat order pengiriman ini sampai 9 salinan. Dikip dulu. Kemudian di sini ada bagiannya, ada banyak ya. Bagiannya ada berapa Bapak Ibu? Bagian ini ada berapa? Berapa Bapak Ibu? Ada 2, Bu. Ini ada 2. Ada banyak dari atas sampai bawah loh ini. Ada Oh berapa, iya, Bapak Bu. Ibu? Ada berapa? 8, Bu. Iya, ada 8. Jadi ada 8. Dia ada 8 bagian dan mempunyai fungsi masing-masing. Ya, lah ini kira-kira menurut kalian dibaca dulu ya. Harusnya kalian udah baca. Ini efektif atau tidak? Apakah bisa disimpelkan? Jadi nggak seribet ini. Bisa tidak menurut kalian? Ini kan ada bagian pengiriman, bagian penagihan, ada bagian piutang, ada bagian kartu persediaan, ada bagian jurnal gitu kan. Terus ada lagi udah. Nah, kira-kira nih menurut kalian apakah sudah efektif atau belum, atau bisa lebih diefisiensikan lagi atau tidak? Mengingatkan di sini ada 9 dokumen nih. Kira-kira ini bisa nggak sih? Haruskah ini mempunyai 9 surat order pengiriman tuh, haruskah dia mempunyai salinan sebanyak 9? Haruskah? Atau mungkin menurut kamu, menurut kelompok kalian, harusnya, kalau menurut saya itu ada 10 salinan, Bu. Atau menurut kalian nanti ada yang bilang juga, harusnya menurut saya ini ada 5 salinan. Menurut kalian bagaimana? Bapak Ibu, Bu. Ditunjuk aja kali ya. Ki, kamu mau jawab Ki? Ki? Iya, Bu. Boleh. Coba deh. Harusnya sih lebih simpel ya, Bu. Iya. Kalau 1 sampai 9 salinan bingung. Bacanya bingung. Oke. Katanya Kiki bacanya bingung karena terlalu banyak, ada 9 salinan. Menurut lainnya, Ki, sebut nomor Ki. Kamu maunya nomor berapa Ki? Nomor 2. Oke. Mana namamu? Rizky. Saya tak lurus ya nama. 1, 2. Salsa. Sa? Menurut kamu gimana, Sa? Iya Bu, gimana Bu? Nggak tahu gimana. Ki, tolong dijelasin Ki. Aduh, maaf Bu. Kamu gimana sih? Ki, tolong dijelasin lagi Ki. Apa yang tadi ditanya? Tadi. Ya, tadi. Gimana Ki? Bingung Bu. Lihat sih, tadi saya tanya. Sayangnya nanti ikutan bingung Mbak. Bingung bareng kok lucu ya. Jadi saya tadi tanya, ini kan ada prosedur, ada bagan alir. Nah ini dia tentang sistem penjualan kredit. Nah di sini ada satu dokumen punya salinannya itu sampai 9 surat order pengiriman. Nah menurut Salsa ini apakah tadi apa sudah efisien atau belum?
sudah efektif apa belum. Kalau tadi kata Kiki itu belum karena sayanya bingung gitu. Karena terlalu banyak jadinya saya bingung Bu gitu. Kalau menurut Salsa gimana? Sa? Ya, mungkin apa ya, saya juga belum begitu paham sih. Mungkin itu kebanyakan Bu, jadi apa ya, kayak yang Mbak Rizky bilang tadi, kebanyakan jadi takutnya bingung. Oke. Pada bingung semua. Salsa, pilih nomor Sa. Pilih nomor 9 Bu. Salsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Bu. 9 apa 3? 9 Bu, 9. Arisma, Nova, Mbak Nova. Nova, Arisma, Nova. Tadi ada orangnya. Arisma? Arisma? Orangnya nggak ada nih. Iya Bu. Gimana, Nduk? Menurut kamu gimana? Salinan itunya Pak Bu. Iki ono 9. Priye menurutmu? Oke pora? Nggak oke Bu. Kenapa? Jangan lupa kan, harus ada alasannya ya. Kenapa? Ya kurang efektif aja Bu. Kenapa kamu bilang begitu? Apa ya? Karena apa ya? Kenapa? Karena apa? Mungkin biar mudah dibacanya. Biar mudah dibacanya, gimana? 10. Hah? 10? Risma? Halo? Enggak. Iya gimana? Ditungguin. Oke, terima kasih. Jadi di sini kan ada ini ada bagan alir. Nah di sini ini adalah proses dari penerimaan order sampai pencatatan dari penjualan tersebut. Yang mana terakhirnya itu akan dia bagian jurnal. Nah, kemudian di sini ya sebenarnya bisa nggak sih disederhanakan lagi prosesnya ini? Bisa tidak? Oi, Ibu, bisa tidak? Oke, bisa. Nah, salah satunya itu adalah dengan menyempitkan atau menjadikan satu ya, menggabungkan bagian yang tupoksinya itu hampir sama. Contoh, saya kasih contoh dulu ya. Misal, bagian gudang dengan bagian tadi ada lagi bagian apa? Mau senangnya saya mau ngisor bagian kartu persediaan. Nyambung nggak menurut kalian? Nyambung. Nah, saya hilang. Nyambung ya, berarti gambarnya jujur kalian kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nah, Aman Bu. berarti kan itu bisa hilang ya, maksudnya tadinya ada 2 bagian, kemudian menjadi 1 bagian. Kenapa dijadikan 1? Karena menurut saya itu mempunyai tupoksi yang sama terkait dengan persediaan yang akan dijual. Nah, daripada ribet dan mendapat jadinya masa bagian kartu piutang dapat kartu persediaan dapat dokumen tebusan dan kemudian bagian gudang juga dapat kartu tebusan, mending jadikan 1 saja. Maka ini bisa jadi berkurang bukan? Tidak menjadi 9. Bisa? Bisa Bu. Bisa. Nah, Bisa Bu. kemudian apalagi yang bisa digabungkan kira-kira? Bagian apa lagi? Dari 8 tadi, Bapak Ibu. Kalau piutang sama kredit bisa nggak ya Bu? Bisa tuh jawab, ada yang jawab bisa. Siapa tadi yang ngomong siapa? Yang menggabungkan. Tadi Masku Bu, maaf. Katanya Yesi tadi dijadikan 1 mau. Dok.
Astagfirullah, apa? Bagian kredit dengan bagian piutang. Bisa. Ada lagi? Kenapa bisa? Kesi, kenapa bisa? Yes. Ya, Kenapa bisa? karena kan sama-sama termasuk hutang ya Bu. Jadi kan dia piutang terus nanti di kredit gitu. Ya, sama-sama kan. Ya. Kan gimana ya, maksudnya nyatetnya juga sama kan. Nah, biasanya juga dia nge-ACC juga kan bagian kredit. Biasanya dia akan ngefilter di awal. Jadi ngefilter di awal itu maksudnya apakah customer-nya itu masih boleh beli di kita atau sudah nggak boleh. Nah, ini untuk mengantisipasi adanya piutang tak tertagih. Jadi makanya nanti akan ada saringan yang pertama, ada saringan ngeverifikasi apakah customer tersebut sudah melebihi plafonnya atau belum. Nah, terus kalau misalnya tadi, suara saya kecil. Oke, saya ya. Tadi yang nggak didengar yang mana? Yang barusan, Bu. Yang barusan, Bu. Oh, yang barusan. Mbak Jessica jawab itu. Oke. Jadi tadi kan di bagian kredit dan bagian piutang menurut Yesi itu dijadikan satu, ya kan? Sebentar. Dulu aja ya. Gambar dulu aja. Oke, menurut Yesi tadi bagian kredit ya. Sorry, nggak bisa. Bagian kredit ini dijadikan satu dengan piutang, betul. Nah, di sini adalah bisa menjadi filter pertama. Dalam hal apa? Dalam hal untuk mencegah adanya piutang tak tertagih. Nah, kenapa sih kok bahaya banget kalau ada piutang tak tertagih? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bu, kenapa kok piutang tak tertagih itu kok bahaya? Karena biar tidak kelewat, Bu. Oke, ya, tidak terlewat. Oh iya, ya, oke, boleh. Terus ada lagi. Nanti operasionalnya jadi mendek kan, kemudian akhirnya di zong gitu kan. Nah, ini bahaya kan, maka ini adalah jadi warningnya. Jangan sampai seperti ini. Maka ini akan ada filternya, biasanya akan ada seperti ini ya. Apakah ini sudah plafonnya plafon masih boleh atau sudah tidak. Nah, kalau misalnya boleh, maka akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya, ke proses selanjutnya. Kalau misalnya tidak, apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata customer-nya sudah tidak boleh, sudah melebihi plafon dan tidak boleh membeli barang di kita, apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu? Prosesnya kira-kira akan kembali kemana? Kalau di logika deh, gimana? Ini bisa diberikan ke bagian penagihan. Ada kan bagian penagihan di prosedur ini? Ada tidak? Ada, Bu. Atau ada dikembalikan lagi ke bagian penjualan. Nah, ini bisa jadi dua option. Jadi kalau penagihan, dia apa yang akan dia lakukan? Berarti kan dia akan nagih. Untuk kalau misalnya membeli, mohon untuk bisa melunasi yang misal invoice nomor sekian. Jadi biar plafonnya dia berkurang, kemudian dia boleh order lagi. Kemudian dia akan juga bisa ngirimin informasi ke bagian penjualan. Jadi untuk mengasih tahu customer kalau misalnya dia tidak bisa melakukan pembelian di kita karena sudah melebihi dari plafon. Nah, seperti itu. Jadi ini ada saringan pertama. Kemudian ada bisa saringan lagi nggak yang kedua? Menurut kalian ada saringan kedua di mana? Ada, Bu. Di mana, Bapak Ibu?
Eliza di mana, Za? Bagian penagihan dan pengiriman. Oh, digabungkan maksudnya penagihan dan pengiriman. Iya, mungkin Bu. Ya, gini mungkin itu pendapat dulu. Iya sih, menurut Gimana? Berarti digabungin. di bagian penagihan dan ini digabungkan. Sebentar, ya. Kita akan lihat saya dulu. Bentar, kita akan lihat ini pendapatnya dari Eliza. Kita akan lihat yang mana ya? Oh yang ini. Ini ya saya. Ini sama ini digabungkan. Betul? Iya. Kenapa? Karena kalau tagihannya sudah terbayar baru bisa dikirimkan gitu. Oke. Iya, wow. Oke, katanya jadi untuk mempercepat proses ya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang setuju dengan pendapatnya Eliza? Atau mau menyangga juga boleh loh. Katanya Eliza, bagian pengiriman dan bagian penagihan itu bisa dijadikan satu karena untuk mengetahui begitu penagihan ketika udah dibayar ya, Za ya? Langsung dikirim gitu ya, Za? Iya, Bu, betul. Betul. Seperti itu. Apakah betul? Apakah mungkin ada pendapat yang lain? Bapak Ibu, kalian berbanyak loh. Za, kamu mau nyebut nomor berapa, Za? Pilih nomor dong. Itu, Bu. Berapa ya? 26. Boleh. Ada nggak sih? Ada dong, semua nomor ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. It's you again, Eliza. Aduh, jangan Bu, ganti ya. 16 deh, Bu. Berarti dikurangin ya. Iya. Salsa udah kok, Rusti. Mbak Ana. Rustiana, gimana Mbak? Ya Bu. Menurut kamu gimana? Mana sih orangnya nggak ada? Tadi itu kalau kata Eliza kan kalau tagihannya udah dibayar baru bisa dikirim Bu ya? Iya, katanya gitu. Bukannya kita itu ngirim barang dulu, berarti kan ada orang utang tuh piutang, kita ngirim barang dulu, baru kita nagih gitu ya Bu? Gimana sih? Gimana kalau menurut Eliza kan tadi kan gimana sih tadi kamu kebalikannya ini nih, kebalikannya si Rustiana ya? Kamu kan kalau menurut Eliza tadi dia nagih dulu ya, bayar dulu baru dikirim. Oh, ini tuh crediting ya, Bu ya? Ini kredit. Sistem kredit ya? Iya, betul. Kalau gitu ingat. Aduh, saya kan jadi bingung, Bu. Berarti kan kita ngirim dulu ya? Iya, betul. Iya, iya. Berarti sebenarnya kalau lihat dari bagiannya, bagian pengiriman dan bagian penagihan itu tidak bisa dijadikan satu. Karena ini menjadi, kalau dilihat dari tupoksinya, dari kerjaannya itu juga udah beda ya. Kalau pengiriman ini bisa juga dijadikan satu oleh bagian apa katamu? Menurutmu? Bagian pengiriman berarti bisa dijadikan, karena kan bagian pengiriman nyambungnya dengan apa sih? Dengan inventory kan? Nah, kalau dari bagan ini, dari yang siklus ini, prosedur ini tadi yang berhubungan dengan inventory, tadi ada bagian gudang, kemudian ada kartu persediaan, kemudian nah ini sebenarnya bisa juga dijadikan satu bagian pengiriman karena terkait dengan apa? Dengan inventory gitu, dengan barang
Tapi di sini jangan lupa, ini bahaya nggak? Ada bahaya nggak kira-kira? Ada kira-kira ada yang perlu diwaspadai tidak? Jika 3 bagian ini dijadikan satu, adakah? Menurut kalian ada? Kira-kira ada tidak? Kurang kontrol ya Bu. Ya. Jadi Ya, adanya terima kurang kasih. kontrol atas apa? Atas pengiriman barang. Cross check, mungkin cross check ya, lebih ke cross check. Gimana cross check atas pengiriman barangnya kurang, ya kan? Shippingnya kurang akhirnya. Nah ini bisa jadi barangnya bilangnya udah dikirim ke si A, padahal barangnya masih ada di gudang gitu kan? Itu juga bisa. Nah kalau misalnya mau menggabungkan 3 bagian ini, maka harus ada otorisasi yang lebih, jadi verifikasi juga otorisasi dari atasannya, dari supervisornya untuk memperkecil adanya kecurangan-kecurangan tadi atau risiko-risiko yang tadi. Nah kemudian kira-kira bagian apa lagi yang bisa dijadikan satu? Bagian apa lagi? Ini berarti saya share yang ini. Bagian apa lagi? Apakah masih ada? Masih ada tidak, Bapak Ibu? Bagian piutang dengan bagian jurnal, apakah bisa dijadikan satu? Bisa. Oke, saya ngomong bisa. Jangan takut ya. Kenapa sih kalian jangan takut loh? Awas loh naik takut. Aku sebel deh. Nggak tahu, sebel aja. Enggak deh, jangan diam-diam aja ya. Kenapa bisa? Tadi siapa nih? Eliza yang jawab ya? Enggak, bukan? Iya, Bu. Kenapa? Kok bisa? Kata kamu bisa. Kenapa? Karena piutang juga termasuk bagian jurnal loh. Kok aku? Bisa ya, tapi soalnya kan ini masuk ke accounting juga. Iya. Nah, bisa terpisah juga, tetap terpisah nggak apa-apa. Bisa juga dijadikan satu, karena kurang lebih sama. Kartu persediaan, bagian jurnal dan bagian piutang ini juga bisa dijadikan satu, tapi ini kalau saya lebih prefer ke bagian gudang. Kalau saya lebih prefer gabungin kartu persediaan dengan bagian gudang karena terkait dengan inventory tadi. Tapi nanti harus ada proses dari atasannya. Jadi nanti akan ada proses lebih detail gitu, lebih drimbel ya. Kemudian tadi ada bagian jurnal. Nah, terus nanti saya udah ngepost latihan di si Akad ya tentang ini. Nanti mohon untuk bisa dikerjakan tapi secara kelompok ya. Terus di sini ada dokumen pendukung dari transaksi penjualan. Yang pertama ada surat order, kemudian ada nota pengiriman, kemudian ada faktur penjualan, sama ada kartu piutang. Nah, ini latihan, nggak usah kalian mumet nanti ngeliatnya ini ya. Kalau tadi penerima penjualan kredit ya tadi ya. Nah, kalau ini ada penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi penjualan tunai selain kredit juga ada penjualan tunai. Tapi kan kalau tunai nggak perlu dibikin bagan alir karena sudah jelas ya. Nah, terus bagaimana dengan penerimaan kasnya? Di sini penerimaan kas yang paling penting itu adalah bagian kasir, karena dia bertugas untuk menerima kas yang masuk ke perusahaan. Nah, di sini ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi kas, kemudian ada gudang, pengiriman, dan akuntansi. Nah, mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kemudian ini sekilas aja karena sudah dibikin video dan saya harap kalian udah nyimak ya.
Kemudian di sini ada dokumen yang digunakan, ada faktur penjualan, kemudian ada struk, ada struk lagi tapi buat sisi, kemudian ada bill of lading, kemudian ada faktur penjualan COD, kemudian ada bukti store bank kalau misalnya transfer, terus kemudian ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Nah, di sini ada 3 penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi ada 3 jenis penerimaan kas. Jadi kalau ada transaksi penjualan ya, maksudnya di sini ada penerimaan kas dari over the counter sales. Ini sering banget kalian lakukan. Bisa kasih contoh? Pak Ibu, Bu, bisa kasih contoh nggak penerimaan kas dari over the counter sales? Ini sering banget kalian lakukan, apalagi kalau orang-orang yang sukanya nge-mall. Pasti dia akan sering banget melakukan transaksi ini. Jadi kalau misalnya saya contohin, di sini ada prosedurnya ya. Ada contoh prosedur. Contoh prosedurnya itu ketika pembeli memesan barang langsung pada wiraniaga di bagian penjualan. Ini contohnya itu kalau misalnya kalian beli sepatu di Matahari, karena yang ada pekalongan Matahari ya. Matahari itu kan pasti kan kalian kalau beli sepatu pasti ada sales assistant-nya kan? Apa kalian ngambil sendiri ke gudang? Ada sales apa Bu? Sel itunya Bu. Ya, ada sales assistant-nya. Dia akan yang melayani kalian. Kemudian prosesnya ada lagi bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, kartu kredit atau debit. Kemudian bagian penjualan memerintahkan bagian gudang untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian selanjutnya ada bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Terus bagian kasir menyetorkan kas yang diterima ke bank. Kemudian bagian akuntansi mencatat. Kemudian dia mencatat lagi. Nah, ini contoh prosedur, tapi tidak semuanya prosedurnya itu harus baku seperti ini karena ini adalah contoh, ya. Kalau misalnya di Matahari, maka kebiasaannya yang kamu lakukan pasti kan pembeli memesan barang. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Misal kamu mau beli sepatu, terus apa yang kamu lakuin itu apa? Ngasih size-nya Bu. Ya betul, ngasih size-nya kan. Nah kemudian kalau misalnya di prosedur yang ini kan begitu kamu beli, kemudian langsung bagian kasir kamu melakukan pembayaran bukan? Nah padahal kalau di Matahari nggak kayak gitu toh. Pasti biasanya tadi minta size Mbak, misal di display ada yang nomor 37. Kemudian kamu pakainya kekecilan. Nah berarti kan kamu minta nomor yang lebih besar. Nah kamu otomatis minta ke wiraniaganya itu untuk meminta tolong diambilkan nomor yang 38. Nah, pasti wiraniaganya itu dia akan mencari di bagian gudang. Nah, kebalik kan, jadi akhirnya dia yang C bisa jadi yang B gitu. Nah, setelah itu dicoba lagi bukan, apakah sudah pas atau belum. Nah, kemudian setelah tadi udah pas, kamu udah suka, nah baru kamu melakukan pembayaran. Nah setelah pembayaran, sebentar sebelum bayar, apa yang dilakukan wiraniaga? Ada dokumen penyertanya nggak yang untuk dibawa ke kasir? Ada Bu. Apa? Kayak notanya gitu. Ya, ini saya ngajar Eliza doang apa ada yang lain ya? Soalnya dari tadi kayaknya Eliza doang yang jawab. Ada Bu. Pak Ibu apa ada aja apa gimana ya? Dengerin Bu dari tadi. Nyimak Bu. Nyimak pembahasan antara Ibu sama Mbak Eliza. Tahu gitu pakainya video aja terus ya, nggak usah meeting ya, lupa. Udah deh, minggu depan pakai video terus aja ya. Sama-sama disimak soalnya. Ya, lupa. Gitu aja deh. Jangan kan nanti nggak paham. Tapi ya, kok ditakoni orang Jawa? Saya bukan dukun, jadi bingung. Tanyain pun bingung. Terus di sini berarti kan tadi ada nota katanya Eliza.
Berarti si bagian penjualan berarti tadi dia membuatkan nota untuk diberikan ke customer. Baru customer dia melakukan menyerahkan nota ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu biasanya kan nanti bagian tadi wiraniaganya itu akan ngasihin barang ya ke kasir, betul? Betul, Bu. Nah, habis itu betul-betul habis gitu tadi udah bayar, barang udah dikasihin. Nah, sekarang dari sisi kasirnya nih, kira-kira kasirnya nyetorin kas yang diterima ke bank itu berkalanya idealnya menurut kalian berapa sekali apa ya? Maksudnya berapa kali dalam sehari atau dalam 2 hari atau seminggu atau sebulan gitu? Menurut kalian? Idealnya 1 hari, Bu. Setelah selesai rekapan itu. Rekapan ya. Jadi biasanya apakah kasir itu dia standby dari buka matahari kan dari jam 10 sampai jam 9 ya? Jam 8. Jam 9. Nah, apakah satu orang yang sama atau ada orang yang berbeda? Orang yang berbeda. Pergantian Beda, shift, Bu. Bu, biasanya. Iyalah, terus apa yang harus dilakukan? Pergantian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu? Ibu? Orang yang shift pertama itu merekap dulu yang dia terima dari penjualannya. Setelah itu nanti diserahkan ke itu kok shift yang keduanya. Nah, nanti yang shift keduanya itu juga ngerekap hasil penjualannya terus disetorkan. Kemungkinan begitu, Bu. Kalau misalnya kayak gini tuh, kalau misalnya yang tugasnya menyetorkan itu bukan kasirnya ya. Bayangin aja kalau misalnya di matahari itu kasirnya ada 50 dan kemudian satu hari itu berarti berapa 100 orang misal ya. Berarti kan mereka masa 100 orang datang ke bank buat nyetorin kan enggak ya. Maka biasanya ini akan dikumpulkan ke supervisornya dulu dong. Habis itu nanti baru misal bagian keuangannya dia baru nyetorin ke bank. Kalau misalnya itu beda, kalau Yakul kayaknya harian ya kalau Yakul. Nah, terus bagian akuntansinya ini nanti akan mencatat penjualannya dalam jurnal penjualan. Kemudian penerimaan kasnya juga sama akan dicatat. Komen bagian akuntansi itu tukang nyatet. Nah, terus di sini ada lagi contoh penerimaan kas dari COD sales. Saya belum pernah COD sih. Mungkin ada yang pernah COD? Ada yang pernah? Siapa yang pernah COD? Iya, Bu, pernah. Biasanya lewat aplikasi Shopee. Oh iya, coba Sal, tolong diceritain dong gimana sih kalau COD-nya kamu? Apa yang dilakuin dari awal? Dari awal kan pilih barang dulu, Bu. Kalau udah sesuai terus di check out. Terus di situ kan ada metode pembayarannya. Terus? Itu biasanya ada yang dari tokonya itu ada yang menyediakan COD, ada yang tidak, Bu. Kalau misalkan kita pilih COD berarti nanti setelah barangnya sampai ke tempat kita bayar ke si kurirnya itu, Bu. Oke. Terus? Sal? Ya, Bu. Terus udah, Bu, kayak gitu, Bu. Oke. Kalau dilihat dari ceritanya Salsa, kira-kira ada berapa pihak yang ada di transaksi COD? Ada berapa? Nggak usah jawab ya Sal, biar temennya kalian teman lainnya aja yang jawab. Ada berapa? Ada di ceritanya Salsa. Ada siapa aja yang berhubungan? Bapak Ibu. Ada 3, Bu, ya? Ada 3, siapa aja, Mbak Nin? Yang pertama penjualnya, terus dari pihak DC, baru pembeli. Bagaimana penjual, terus?
pihak ekspedisi sama pembelinya. Oke, ada 3. Kira-kira kalau misalnya dari ceritanya tadi, apakah ada 3 atau ada 4? Apa, Jeff? 4 siapa? Oh iya, betul. Ya, dari Shopee-nya siapa nih? Sebentar. Tadi berarti kalau dari ceritanya, aduh sekarang banyak banget nih yang ngasih hadiah duit ya. Jadi benar banget. Kalau dari ceritanya Salsa itu ada berapa? 4 karena pakai pihak lagi kan ada Shopee. Tapi kalau misalnya dari cerita yang prosedurnya yang ada di sini, yang ada di modul kalian itu dia berarti ada 3, penjual, pembeli, dan kemudian kantor pos kayak gitu, ada 3. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya orang pakai katalog terus beli terus bayarnya pakai kantor pos, melalui kantor pos kayak udah jarang ya, udah nggak pernah ya. Apalagi sekarang kalau yang ini prosedur dari credit sales itu tidak dijelaskan karena out of context, karena dia lebih ke sistemnya lagi, lebih kayak ke sistemnya. Nanti kan ada apakah ini ditolak atau diterima gitu kan, itu lebih kayak ke sistem internalnya sananya. Nah, kemudian di sini ini ada prosedur penerimaan kasnya. Penjualan tunai. Nah, ini dilewatin aja ya. Terus di sini ada penerimaan kas dari piutang. Nah, bedanya apa sih? Tadi penerimaan kas tunai dari penjualan tunai dan dari penerimaan kas dari penjualan ini yang dari piutang. Bedanya apa, Bapak Ibu? Bapak, Bu, bedanya apa? Iya sih. Kalau yang piutang iya, ada jangka waktu pembayaran. Nah, bedanya itu. Nah, di sini ini aneh banget ya. Ini tuh bukunya, saya tuh ngambil dari bukunya punyanya Pak Krismiaji. Padahal saya nggak suka banget bukunya Pak Krismiaji, tapi nggak tahu. Kalau Indonesia tuh soalnya yang Sia itu yang bagus Pak Krismiaji, tapi kayak rada gimana sama Pak Mulyadi. Nah, ini saya ngambil dari bukunya Pak Krismiaji. Ini ada fungsi sekretariat, maksudnya sekretariat di sini itu mungkin administrasi kali ya, karena di sini dia bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui email, biasanya kan sekarang udah nggak ada pos. Kemudian di sini ada lagi fungsi penagihan. Nah, kemudian ada lagi fungsi kasir, ada akuntansi, kemudian di sini yang bikin beda adalah adanya pemeriksaan intern atau biasanya itu audit internal. Dia yang akan mengecek ini rekonsiliasi bank apakah benar atau enggak lawan transaksi kamu itu sudah membayarkan sesuai dengan jumlah yang ada yang udah dijanjikan. Misal 10 juta dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, apakah dalam 3 bulan di bulan ketiga apakah benar lawan transaksi kamu udah transfer 10 juta atau enggak? Misalnya nih transaksi kamu itu dengan lawan itu 10 juta tapi dibayar 2 kali di bulan ini dan juga bulan depan. Nah, dia yang akan mengecek apakah betul udah ada uang masuk 5 juta di bulan ini. Nah, itu yang akan dicek. Kemudian ada perhitungan kas juga. Kalau misalnya ini yang diterima kasir ya, kadang kan ada orang mungkin bayarnya mungkin dalam jangka waktu tertentu, nah tapi dia bayarnya kontan gitu kan, nggak lewat bank. Nah, itu berarti harus disesuaikan juga. Nah, biasanya kan ada sidak gitulah. Nah, kemudian di sini ada dokumen yang digunakan. Ada surat pemberitahuan, kemudian ada daftar surat pemberitahuan, terus ada bukti store bank, sama ada kwitansi. Biasanya ini kan kalau misalnya mau ada
bisa bilang kalau mau menerima cek itu kan ada tanda terimanya. Nah, bisa seperti itu bisa dibilang sebagai surat pengantarnya. Karena kan cek itu kan ada nomornya. Kemudian kalau giro itu kan ada ininya juga ya, ada ini mau langsung dimasukin kemana gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada 3 transaksi, 3 cara ya dalam penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, dia menggunakan perusahaan, jadi nagihnya ke perusahaan gitu. Ini udah biasa banget dan kalian pasti lebih paham karena kalian juga udah bekerja. Nah, yang kedua nanti melalui pos, itu udah nggak zaman. Kalau logbook nggak tahu ada. Jessica masih ada nggak sih logbook? Yes. Jessica. Iya, Bu. Iya. Masih sih logbook? Logbook? Kalau dulu itu enggak, Bu. Udah nggak ada. Nggak ada sih. Maksudnya nggak pernah juga dengar. Oh, nggak pernah dengar. Soalnya zaman saya juga emang udah nggak ada sih. Tapi masih banyak juga orang yang itu yang namanya itu kan sedangnya logbook. Jadi katanya kalau zaman ya nggak zaman dulu banget ya. Jadi kayak dimasukin ke kotak. Kayak kalau misalnya dapat cek atau giro gitu. Kemudian nanti dikasih amplop. Kemudian nanti dimasukin ada kotak. Nah, itu dimasukin ke situ nanti untuk bisa di-clearingkan gitu. Tapi kalau sekarang bisa lewat teller langsung. Iya, kalau sekarang lewat teller, Bu. Oke. Kemudian di sini kira-kira kayak gitu sih. Nah, tapi nanti ini juga yang membedakan juga ini. Di sini ada prosedur penerimaan kas penjualan tunai. Ini yang pertama nih, ada pelanggan, penjualan, kasir atau kasa, kemudian bagian jurnal, buku besar, audit, dan bank. Nah, kira-kira dari prosedur ini, kan kita nih dari perusahaan ya, kira-kira nih yang pihak luar itu yang mana? Menurut kalian, yang pihak luar dari transaksi penerimaan kas penjualan tunai ini siapa? Apakah penjualan? Pelanggannya, Bu. Pelanggan dengan apa? Dengan bank ya. Dengan bank. Nah, maka biasanya kalau yang terkait dengan pihak ketiga itu kita sebaiknya tidak menggambarkan secara rinci karena mereka mempunyai prosedur sendiri. Ini misal nih bank, oke udah dikasihin ke kita, ya udah kita nggak ngurus apakah itu nanti misalnya ada otorisasi di banknya atau ada apa lagi kita nggak urusan. Yang penting fokus ke bagian kitanya aja karena mereka pihak luar dan mereka mempunyai prosedur sendiri dan kita nggak ngerti prosedur mereka seperti apa, makanya kita hanya menggambarkan yang kita sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus tugas kalian itu adalah yang ini, yang bagian penjualan kredit ini tadi ya, berarti kan deskripsinya udah saya tulis di si akad, bisa dibaca ya. Jadi itu nanti kerjakannya secara kelompok. Kemudian jangan lupa sertakan alasan juga. Kenapa sih kok kamu memilih untuk menyederhanakan atau merubah prosedur ini gitu. Nah, nanti setiap perubahannya itu diberikan nomor. Misal, udah tak close ya. Misal di sini tadi ya digabungkan antara bagian jurnal dengan bagian hutang, tulis 1. Ada angka 1 nih di sini. Nah, nanti di bawahnya dikasih alasan nomor 1. Bagian piutang dan bagian jurnal digabungkan karena masih mempunyai tupoksi yang sama. Jadi mereka masih hanya membutuhkan satu dokumen, hanya membutuhkan satu salinan dokumen. Nah, kemudian nanti ada lagi, misal nih di sini harusnya ada keputusan mana nih? Ini ya bagian kredit. Dia harus ada simbol verifikasi. Apakah ini harus ada simbol keputusan karena misal karena verifikasi mengenai plafon itu sangat penting untuk mencegah
ada yang piutang tak tertagih, misal seperti itu. Nah, itu harus ada alasannya masing-masing. Dan setiap kelompok nanti ini ya, apa sih nih? Setiap kelompok nanti dijelasin masing-masing. Kemudian warnanya juga harus beda, alasannya juga harus beda. Jangan lupa tugasnya dikasih nama, karena banyak juga tugasnya nggak ada namanya, kan jadinya bingung ya sayanya mau nilainya bagaimana. Terus ada yang mau saya nggak? Halo, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Izin bertanya, Bu. Ya, Berarti untuk kelompok itu membuat bagan alir baru ya, Bu? Atau bagan alir yang sudah tersedia, kita kasih keterangan di sampingnya. Itu bikin yang baru bahkan disesuaikan kayak yang kemarin itu. Dan yang kemarin banyak banget dari kalian kurang ininya, simbolnya. Jadi bikin kayak kemarin, tapi kan nanti kan ada perubahannya. Nah, setiap perubahannya itu dia akan diberikan nomor sama kalian. Kemudian nanti di bawahnya di kertas yang sama, di Visio kan bisa pakai tulisan doang tuh. Nah, itu nanti dikasih aja tulisan nomor 1. Aku kasih contoh ya. Ini apa sih CC ini tadi kok nggak tahu. Misal ini ya, kasih contoh dulu. Ini ya. Misal nih, ini ya bagian jurnal ini misal nggak ada nih ya. Jadi kan ini digabung nih piutang sama bagian jurnal. Ini jadikan satu. Ini maka ada perubahan nomor 1 atau nomor A deh ya. A. Nah nanti di bawahnya di halaman yang berbeda itu akan dijelaskan sama kamu alasan. A. Ini digabung karena begini. Misal lagi kayak misalnya tadi ada 9 salinan. Nah, ada 9 salinan kan? Nah, 9 salinan ini kan akan kamu sederhanakan mungkin menjadi 3 misal. Misal doang nih ada 3. Nah, ini akan ada berarti nomor 2. Nah, nanti dijelasin lagi nomor 2. Sales order disederhanakan menjadi 3. Nah, 1 untuk siapa? 1 untuk siapa, kemudian 1 untuk apa, kayak gitu dijelaskan. Seperti itu, Bapak Ibu. Sampai sini ada lagi, udah paham, Ainun? Nun? Sedang praktek ulang, Bu. Oke, lagi jelasin sedang lagi. Memahami, Bu. Ya. Dijelasin lagi nih. Saya jelasin lagi ya. Tenang. It's okay. Oke, saya jelaskan lagi. Iya, jadi nanti pengerjaannya gini. Oke, udah kelihatan kan? Nah, di sini kan tadi kan saya mau kalian untuk bisa menyederhanakan ini 9 ini. Bisa nggak sih? Bisa nggak ini tidak menjadi 9 naga? Saya maunya jadinya trio. Misal kelompok kalian ini merubahnya menjadi hanya 3 aja. Nah ini nggak ada ya ceritanya, udah dirubah sama kalian 3. Maka ada perubahan toh. Iki mbok kayak nomor 1 ngono. Nah nengko di bawah apa namanya? Di bawah apa tadi? Di bawah di halaman yang berbeda itu akan kalian kasih keterangan nomor 1. Ini menurut kalian SO-nya itu hanya 3, hanya membutuhkan 3 salinan. Nah, salinan 1 itu untuk siapa? Salinan 2 itu untuk siapa? Kemudian salinan 3 itu untuk siapa? Oke.
Oke. Nah, menurut kalian lagi tadi di sini memeriksa status kredit. Ini kan tiba-tiba memberi otorisasi kredit. Nah, seharusnya menurut kalian itu ini tuh ada proses tambahan, apakah plafonnya bagaimana. Kalau misalnya plafonnya oke-oke aja, dia akan nyambung ke sini. Kalau tidak, dia harus kemana? Nah, ini kan berarti ada proses tambahan lagi. Kamu kasih nomor 2. Nah, kasih nomor 2. Alasannya apa? Kenapa kamu kasih tambahan ini? Mungkin untuk menghindari adanya tadi piutang tertagih. Harus dicek gitu kan. Kemudian misal tadi bagian gudang akan digabungkan dengan bagian apa mau kartu piutang. Nah, berarti kan ini ada perubahan lagi. Kasih nomor 3. Nah, ini nanti mau kasih alasan lagi 3. Bagian gudang dan bagian apa mau piutang kartu ya. Kartu piutang, sorry. Bukan kartu piutang, kartu apa? Persediaan. Persediaan itu digabung. Nah, digabung karena begini itu dijelaskan. Sampai sini paham? Bapak Ibu? Alhamdulillah. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kemudian tadi apa lagi yo? Sorry. Kemudian tadi bikinnya kurang lebih seperti itu. Tolong dikerjakan secara kelompok. Itu adalah kelompok sampai besok UAS ya. Karena minggu depan kita harusnya udah UTS ya. Betul? Bapak Ibu? Betul, Bu. Oh my God, are you ready? Karena UTS-nya nanti akan ada aplikasi tambahan. Karena kalian harus bikin video. Take home pasti waktunya juga durasinya lama juga sih. Ready or not? Ready ya, berarti so kita bahas dulu sebentar. Habis itu nanti jatuh. Kita bahas dulu sebentar. Terus baru habis itu ujian. Maksudnya saya bagiin ujiannya gitu. Terus ujian ini yang saya bingung karena kan pasti ya soalnya kecil dia apa sih? Oh iya, berarti minggu depan UTS. Saya kita catat, ini harus tak catat, kalau nggak cocok lalain aku. Ini kelas apa? Mbak Ayah. Tanggal 20 tuh libur ya? Maulid Nabi, Muludan. Betul, Pak? Tanggal 19. Benar, Bu. 19. Awalnya 19, ada SK Kita Menteri digeser tanggal 20. Betul. Berarti kan kita liburnya tanggal 20 yo. Berarti ngumpul kene kapan iki? Berarti minggu ngarep ketemunya kapan? Kita ketemu harusnya kan minggu depan ya? Tanggal 20 kan? Bener ya? Aku kadang keliru sama kelas satunya. Kita harusnya ketemunya kan tanggal 20 ya? Tapi karena tanggal merah, maka gimana dong? Mau diganti atau gimana? Jeff? Pencerahan. Oh, berarti tanggal 18. Bentar, nanti aku cek dulu ya jadwalnya juga. (25) Oh iya Pak Di. Oke. Boleh. Nanti kasih tahu saya ya. Terus saya punya pesan sama timnya Pak Sigit, berarti Haris sama terus sini mau Eliza. Tolong dibantu ya Pak Sigit. Maksudnya saya juga kaget. Saya kira tuh Pak Sigit tuh masih muda. Kalian gitulah. Iya, Bu. Tapi ternyata pas saya di meet waktu itu, nggak tahu Jeffrey juga tahu nggak sih Pak Sigit ternyata bapak-bapak pas kemarin. Oh ya, saya juga punya perasaan kok ini gini. Maksudnya
pas Jimit kemarin, oh ternyata kan saya bilang, oh ada yang baru, peserta baru ya, ada tadi kemarin siapa namanya? Bentar, saya cek. Kan anaknya nggak ada, oh ada Riza, sama ada Pak Sigit. Nah terus saya ngeliat, oh ternyata Pak Sigit itu bapak-bapak, saya kira masih sekalian. Nah saya minta tolong Eliza sama Haris bisa saling membantu ya, karena nggak tahu sih di mana-mana saya kalau kelas reguler 2 itu pasti ada yang bisa dibilang berumur gitu ya, dan harusnya sih bisa dibantu gitulah, gitu ya Eliza, jangan dijadikan beban tapi bisalah dikerjakan bersama-sama ya. Oke. Eliza ya, Eliza kemarin saya ini tuh kemarin tuh ya ada yang anak reguler 2 terus minta pindah ke kelas pagi. Berarti kan saya nggak ngerti apakah anak namanya siapa ya? Sebentar. Oh, mahasiswa transfer. Kalian udah ada anak baru nggak, Jeff, di kelas kamu? Iya kali ya, di sini nggak dikasih nama, makanya. Oh, bener ya. Berarti bener ya ada anak baru. Iya betul. Ya gitu deh, berarti kurang lebih seperti itu. Terus berarti minggu depan nanti materinya itu tentang yang SDM dan penggajian. Terus tugasnya juga dikerjakan, nanti kita bahas sebentar, habis itu baru kita akan UTS. UTS-nya nggak usah pakai video deh ya. Nggak nyampe waktu juga buat kalian. Kalian terlalu sibuk. Betul? Betul. Terima kasih pengertiannya, Bu. Makasih banget, Bu. 5.000 jangan lupa ya. Kira-kira kayak gitu sih, ada yang mau ditanya atau enggak? Apakah sebenarnya nih kita udah menjalani berapa pertemuan? 3 ya? 3 ya? Kita udah 3 ya? Iya benar, Bu. Cepet banget ya. Jadi selama 3 pertemuan ini apakah ada kesulitan atau tidak, Bapak Ibu? Soalnya kebetulan memang saya lagi sibuk-sibuknya juga, jadi kadang ini suaranya aja ini belum balik ini suara. Adakah kesulitan yang mungkin bisa kita perbaiki gitu loh, Bapak Ibu? Ada tidak? Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Alhamdulillah, berarti so far so good ya. Berarti, oh iya ya, berarti minggu depan Jimit lagi ya. Padahal harusnya pakainya WA. Nggak ketemu kita maksudnya. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kan ya? Aman. Nggak apa-apa, Bu. Saya nggak ngantuk, Bu. Nggak ngantuk. Bener. Saya kok iso toh ya. Kita absen dulu ya. Jeff, apakah Pak Sigit ada izin? Tadi yang ya sama saya juga nggak ada. Ya lucu juga, masa saya mau tanya juga ya. Tapi nggak tahu, kadang kalau misalnya di kelasnya itu ada orang yang sudah berumur tuh kayak gimana gitu. Gimana maksudnya tuh gimana ya? Ya gitu. Waktu itu pernah saya dapat umurnya 60 tahun. Umurnya sebapak saya. Kan saya waktu itu jadi bingung ya. Si akad, kok ini nggak bisa sih masuk si akad. Jadi kalau bisa ya saling membantu ya. Riza, apakah ada kesulitan dalam mengikuti kelas? Riza, kan kamu belum pernah join kelas saya ya? Riza? Iya, Bu ya. Iya, Bu. Belum ada sih, Bu. Belum ada, alhamdulillah ya. Iya. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan lemes ya. Iya, Bu. Ini kelas apa? Masya Allah, rapal-rapal. Kelas A, sorry.
Saiki tanggal piro toh? Oh iya ya, ini nggak bisa diedit ya, aku harus ketemu Mas Dar. Ya udah deh, tak foto dulu aja ya. Soalnya dosen itu nggak bisa ngisi presensi kalau misalnya di luar hari pertemuan. Jadi kalau misalnya ada make up class atau ada kelas pengganti itu rada ridil juga. Ntar ya tak capture dulu aja, nggak usah on face juga nggak apa-apa. Berarti yang nggak masuk Pak Sigit aja ya. Betul. Ada satu lagi kayaknya nggak masuk ya. Jeff, ada 2 ya? Oh, enggak, dia nggak masuk kelas kita. Oh, soalnya katanya ada tabrakan gitu sama perpajakan 2. Kalian emang udah dapat perpajakan 2 ya? Belum, baru 1. Oh, mungkin semester atas kali ya. Soalnya transfer gitu. Nih, belum apa-apa udah kalong 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, siapa sih yang nggak ada? Iya, Ratna. Izin bertanya. Apa? Kalau semisal pembayaran pakai cek, terus kita ngecek cek itu cek kosong atau bukannya gimana? Lah, kan bisa telepon bank. Kalau selain bank dari tulisan atau apanya gitu bisa nggak, Bu? Maksudnya? Dari kertas itunya ceknya bisa nggak sih? Oh, kalau saya biasanya nyari aman sih. Kalau saya biasanya langsung telepon bank. Gitu. Oh, siap. Oke. Buat ada atau enggak. Kadang juga saya suka gini, minta di-hold-kan sejumlah cek yang akan dikeluarkan, nggak boleh dikeluarin. Nggak tahu, mungkin karena saya udah deket sama orang bank kali ya. Tapi nggak tahu, Jessica coba deh. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau saya apakah karena saya udah kenal sama orang banknya jadi boleh begitu, atau apakah orang umum itu sebenarnya boleh, Jess? Sebenarnya nggak boleh, Bu. Soalnya jangan ditiru ya berarti saya. Sebenarnya nggak boleh, Bu. Cuma kan mungkin kalau Bu Dina gitu tertentu gitu ya, Bu, udah sering. Ya Kalau Allah, astagfirullah. tanya gitu sebenarnya nggak boleh. Jadi ketika cek dimasukin itu, nanti kita bisa tahu itu kosong atau ditolaknya ketika udah dijalankan. Oh, gitu. Jadi Itu tadi siapa yang tadi? Ratna ya? Udah dimasukin, terus nanti misal nih saldonya nggak ada. Terus nanti berarti sore harinya itu setelah dikeliringin itu ada tolakan. Dan nanti baru dihubungi kalau itu ceknya ternyata nggak ada saldonya atau ada penolakan dengan alasan lain kayak gitu. Oh, gitu. Makasih, Mbak Ci. Oh iya, Mbak Ratna. Berarti cara saya jangan ditiru ya. Soalnya saya sukanya gitu. Jadi ditanyain, ini kira-kira ada cukup nggak saldonya buat ngeluarin cek segini? Cukup nggak nyebutin maksudnya Bu Dina kan cuma tanya ada atau enggaknya kan, Bu? Enggak. Kalau kayak gitu kadang-kadang memang bisa dikasih, Bu, kalau kita udah kenal sama orangnya. Cuman ada gitu, tapi nggak boleh nyebutin saldonya. Iya, nggak boleh juga. Tapi kadang juga gitu. Soalnya kan kalau enggak sih. Pernah sempat rame ya dulu tuh ya, teman saya di Jogja. Jadi di Jogja itu ada yang apa sih jenengnya, aku nggak ngerti istilahnya apa. Jadi kan mereka itu para pedagang itu kan dikasihnya bayarnya pakai cek ya. Nah, jadi kalau di Jogja itu ada yang kayak pencairan kilat gitu loh. Nah, akhirnya kan si para pencairan kilat ini mereka nggak ngerti kalau cek yang diberikan ke mereka itu kosong atau enggak. Nah, itu ternyata banyak banget yang zonk. Akhirnya banyak juga yang kolaps. Itu kemarin waktu itu berarti sebelum corona, jauh sebelum corona ya. Itu banyak banget. Paling bahaya kalau cek kosong tuh. Nah, gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Ada lagi enggak? Bapak Ibu, kalau nggak ada yuk kita bubuk aja, sudah lelah ya, karena hari Senin itu nggak tahu kenapa selalu melelahkan ya. Nggak tahu kalau Bu. Kira-kira nanti ujiannya waktunya berapa lama, Bu ya? Ya Allah, tebak berapa lama? Kamu maunya berapa lama? Tebak. Ya terserah Bu Dina sih. Enggak, menurut kamu waktunya berapa lama? Mungkin kayak Ibu ngasih tugas itu ya. Ya, sekitar 5 hari gitu, Bu.
punjul koyone. Seminggu saya kasih waktu ya. 1 minggu. Matur suwun, Bu. Itu ya. Jangan lupa ya kurang lebih kayak gitu ya, dikerjakannya secara kelompok, jangan lupa ya, tolong dikerjakannya secara kelompok. Walaupun susah ditemuni wonge, tapi kan sekarang bisa online, bisa Jimit gitu kan, bisa dikerjakan bersama ya. Gitu Bapak Ibu, bagaimana? Yang kelas pagi rencana mau ada luring loh, kelas malam nggak ada luring, kasihan, nggak. Alhamdulillah sih nggak ada. Senang apa enggak sih? Hah? Jangan. Ya jangan. Aku horor kalau misalnya malam ini kelasnya yang ini tuh malam Jumat atau bukan sih? Ini malam kelas ini tuh malam Kamis ya? Iya, Bu, hari Rabu malam Kamis. Alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah enggak luring ya, alhamdulillah. Soalnya saya takut kalau luring udah lama nggak dipakai ya. Nanti horor karena kita biasanya lempatnya nanti di lantai 3. Horor. Gedung FA ada yang horor, Bu? Iya dong. Yang mana, Bu, kalau boleh tahu? Mana ya, lantai 3. Kakak angkatan kalian tuh kelas reguler juga Bu Endang ya? Kalau nggak salah Bu Endang. Benar. Kalian pernah dengar nggak Bu Endang? Belum ya? Itu kan dia ngerasa gampang ya, ngerasaan gitu. Ya gitu, sukanya kadang saya juga takut gitu ya. Bu, jangan mikir yang enggak, tolong kalau ngerti yang enggak, jangan dibilangin ke saya, nanti saya takut. Soalnya dia peka gitu loh sama gitu. Ya gitu. Kadang juga ada yang menyerupai juga ada. Gitu. Ya udah, merinding udah. Udah ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Tadi tugasnya dikerjain. Kalau ada kebingungan bisa tanya ya. Terus udah ada lagi nggak ada, kalau nggak ada ya udah kita tutup aja ya. Assalamualaikum, selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat beristirahat Bu. Terima kasih Bu.